Kembali kita menyegarkan pesona indahnya, keutamaannya bulan Rajab. Yang tahun ini kita berada di tahun 1442 Hijriah. Setiap datang bulan Rajab, pertanyaan yang sama muncul. Ada apa dengan bulan Rajab? Apa pesona bulan Rajab? Apa keutamaannya? Jika landasannya pesan Al-Quran yang Allah abadikan di Al-Quran pada surat At-Taubah, surat yang ke-9 di ayat 36, maka itu betul. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dzalikat dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. 4 bulan haram disebutkan di hadis Bukhari Muslim. Yang pertama yaitu bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Khusus bulan Rajab itu berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Artinya kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Gelar yang tepat sebagaimana pesan Al-Quran untuk 4 bulan ini adalah bulan haram, yaitu bulan suci. Sementara bulan Ramadan lebih tepat dengan Syahrul Mubarak. Bahkan khusus untuk bulan Ramadan, sejumlah gelar dilekatkan, disematkan kepadanya. Syahrul Rahmah, Ramadan Syahrul Quran, Ramadan Syahrul Maghfirah, dan puncaknya adalah Ramadan Syahrul Taqwa. Orang beriman berpuasa agar dapat meraih gelar tertinggi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah la'alakum tattaqun. Khusus bulan Rajab yang jadi perbincangan ini memang tidak ada habisnya ketika masih saja beredar hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu, hadis lemah dan hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab. Banyak sekali jumlahnya kalau kita ingin membacanya. Di antaranya, sesungguhnya di surga ada sebuah sungai, namanya Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka Allah akan memberi minum orang ini dengan air sungai tersebut. Kedudukan hadis ini dhaif atau lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang tidak dikenal. Adapun hadis palsunya, maudhu'nya di antaranya, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, Allah catat baginya puasa sebulan penuh. Siapa yang puasa 7 hari, maka Allah menutup 7 pintu neraka. Hadis ini maudhu'. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Yang lainnya lagi, ini sungguh membuat kita geleng-geleng kepala. Siapa yang sholat maghrib di bulan pertama bulan Rajab, setelah itu dia sholat 20 rakaat. Setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas sekali. Dan dia melakukan salam sebanyak 10 kali. Tahukah kalian apa pahalanya? Lanjutan hadis tersebut, Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya, dan anaknya. Dia dilindungi dari siksa kubur. Sama hadis ini maudhu'. Keterangannya ada di Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Mari kita baca 2 yang lainnya tentang hadis maudhu' ini agar semakin kita yakin
landasan kita beribadah hanya Al-Quran yang Allah sebutkan tadi pada surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 36 itu. Siapa yang puasa di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, maka dia tidak akan mati sampai dia melihat tempatnya di surga atau dia diperlihatkan. Untuk yang berikut ini, lebih membuat kita bukan sekedar menggeleng-gelengkan kepala, tapi kita bertanya-tanya, kenapa ada hadis seperti ini? Siapa yang berpuasa 2 hari di awal bulan Rajab, ia seakan beribadah selama 2 tahun. Dan barang siapa mengingatkan orang lain tentang hal ini, yaitu puasa Rajab, maka ia seakan beribadah selama 80 tahun. Terlepas dari itu semua, saudaraku penduduk surga pecinta ilmu, jangan sibukkan kita dengan landasan hadis-hadis yang dhaif dan maudhu ini. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin dalilnya. Kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Rajab memang memiliki keutamaan. Maka mari kita isi saja dengan 2 hal. Pertama, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Apapun yang diharamkan harus ditinggalkan. Seperti melakukan tindak kezaliman, baik zalim terhadap diri sendiri maupun zalim kepada orang lain, kepada siapapun. Tunaikan hak Allah, tunaikan juga hak manusia, hakullah dan hakun nas. Membangun kesalehan individual dan kesalehan sosial. Tentunya tidak bermaksiat. Jangan sampai amalia soleh kita tunaikan tapi juga tetap bermaksiat. Ingat kaidahnya, amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab menuai pahala yang besar dibandingkan di luar bulan-bulan haram. Sebaliknya, perbuatan buruk, maksiat, menuai dosa yang jauh lebih besar. Ini kaidahnya. Oleh karena itu, pilihan yang kedua hanyalah hendaknya kita merajut membangun amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Setelah kita melaksanakan kewajiban fardiyah, diawali dari sholat yang 5 waktu tersebut, syukur kita tetap bisa berjamaah di masjid, di rumah Allah, di mushola bagi kaum laki-laki. Kita mendawamkan amaliyah sunnah, tentunya an-nawafil setelah sholat fardu yang 5 waktu itu. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku yang terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan salat-salat nawafil, salat-salat sunnah, maka aku semakin mencintainya. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Amaliyah yang lain hendaknya kita dawamkan, perbanyak istighfar. Ketuk pintu langit Allah di malam sunyi senyap ketika orang-orang tidur lelap. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam dan jelang datang waktu fajar banyak memohon ampun kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 17-18. Istighfar memiliki sejumlah keutamaan yang luar biasa. Sarana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat istighfar. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, mohonlah ampun. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Niscaya akan turunkan hujan yang lebat. Ditambahkan harta. Anak keturunan. Kebun-kebun yang luas. Bahkan sungai-sungai yang mengalir. Ketika kita jadikan istighfar sebagai sarana bertobat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah.
maka insya Allah kesungguhan kita melakukan taubatan nasuha menjadikan pribadi yang jauh lebih baik. Allah akan merubah kehidupan kita. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka akan tergantilah seluruh perbuatan buruknya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terbentang luas banyak amalan-amalan sunnah lainnya. Puasa sunnah, salat tahajud, salat duha, tilawah Al-Quran, berzikir, baik zikir pagi ataupun zikir petang, zikir muqayyad dan ghairu muqayyad, yang terikat maupun yang tak terikat, bersilaturahim, sedekah, dan masih banyak amalia lainnya. Dalam kerangka membangun amal soleh individual dan amal soleh sosial. Cukupkanlah kita dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka amalia kita akan dijamin, diterima, terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla setiap pagi, bahkan termasuk zikir pagi kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, barokah, halalan, thayyiban, dan amal ibadah yang engkau terima. Sebaris doa, miliaran pesona, luar biasa. Mari kita manfaatkan waktu di bulan Rajab sebagai pemanasan untuk kita melangkah menuju bulan Sya'ban, dan semoga Allah pertemukan kita, diberkahi umur kita, umur yang mabruk. Ramadan tahun ini kita bisa menemuinya dengan tekad yang kuat agar Allah mudahkan setiap langkah kebaikan yang ingin kita lakukan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu semua yang susah menjadi mudah. Jangan lupa pesan Al-Quran, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Mari, fastabiqul khairat. Allahu a'lam bissawab.